warahmatullahi wabarakatuh. Hai favorit lover. Rasulullah SAW mendapatkan banyak julukan tercela dan ujaran kebencian dari kaum Quraisy saat berdakwah. Seharusnya kita belajar banyak dari Nabi ketika mendapatkan situasi yang sama. Manusia ialah makhluk ciptaan Allah yang tidak luput dari kesalahan. Tak ada manusia yang dilahirkan sempurna. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan yang melekat pada dirinya. Kekurangan-kekurangan itulah yang menimbulkan sifat-sifat dan karakter seperti halnya perasaan berburuk sangka, dengki, iri, mencaci, menghina, mencela, bahkan menghujat antar sesama manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak lepas dari berbagai macam sikap dan karakter manusia. Sebaik apapun kita terhadap sesama manusia, belum tentu dipandang baik oleh manusia lainnya. Sebagai manusia, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Mengapa? Karena setiap orang memiliki perspektif dan cara pandang yang berbeda. Dari perspektif itulah yang mendasari pemikiran setiap individu. Memasuki era digital, banyak sekali ditemukan permusuhan di mana-mana. Ujaran kebencian dengan mudahnya kita dapatkan karena berseliweran di media sosial. Siapapun dapat memposting dan melontarkan pendapat-pendapat yang mereka pikirkan. Permusuhan itu timbul karena seseorang terlalu disibukkan mengamati kehidupan orang lain dibandingkan kehidupannya sendiri. Dari situlah timbul perasaan iri dan dengki atas pencapaian-pencapaian yang orang lain dapatkan. Kemudian berkembang menjadi perasaan tidak suka, lalu akhirnya berakhir dengan cacian, menghina demi merendahkan pihak yang lain agar tidak lebih tinggi darinya. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi sikap orang yang seperti itu? Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya suri tauladan yang baik dan orang yang paling mulia akhlaknya. Hingga Allah memujinya dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qalam, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Belajar dari tauladan Nabi Muhammad dan menyikapi kaum Quraisy yang senang mengejek dan menghina beliau dengan julukan-julukan yang tak pantas, seperti sahir, kahin, syair, majnun, kazib, dan lain sebagainya. Ketika kaum Quraisy merasa muak dengan semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, mereka berusaha keras untuk menghalang-halangi dakwah Rasulullah SAW yang mengajaknya menyembah kepada Allah semata. Ketika itu, hanya beberapa hari menjelang tibanya musim haji, mereka sangat fokus pada para jamaah haji. Kemudian orang-orang Quraisy berkumpul di kediaman Al-Walid bin Al-Mughirah, seseorang yang terhormat dan yang dituakan. Dalam pertemuan itu, Al-Walid mengajak kaum Quraisy untuk menyatukan opini mereka dan melupakan perselisihan agar mereka tidak saling mendustakan apa yang akan mereka sebarkan. Karena ketika musim haji telah tiba, delegasi-delegasi bangsa Arab akan datang dan mendengarkan permasalahan kaum Quraisy. Katakanlah kepada kami apa yang harus kami katakan, timpa salah satu dari kaum Quraisy. Tidak, kalian saja yang mengatakan, aku akan mendengarkannya, ujar Al-Walid. Mereka mengatakan, kita katakan saja bahwa dia atau Nabi Muhammad adalah dukun. Dia bukanlah seorang dukun. Kita telah mengenal banyak dukun, tetapi Muhammad tidak pernah berkomat kamit dan bersajak layaknya dukun, tandas Al-Walid. Mereka berkata lagi, bagaimana kalau kita katakan bahwa Muhammad itu gila? Al-Walid menyangga, dia tidaklah gila. Kita telah sama-sama melihat dan mengetahui orang gila. Pernahkah kalian dicekik, digoda, dan dibisikkannya? Mereka berkata lagi tentang julukan tercela untuk Nabi SAW. Bagaimana jika kita mengatakan
bahwa Muhammad itu adalah seorang penyihir. Al-Walid menjawab, dia bukanlah seorang penyihir. Kita telah mengetahui seluruh bentuk syair, baik yang rajas, hajas, kharid, makuda maupun matsuta. Apa yang disampaikan itu bukan termasuk syair. Mereka mengusulkan satu julukan tercela untuk Nabi. Kita katakan saja bahwa Muhammad adalah seorang penyihir. Al-Walid membantah, dia bukanlah seorang penyihir. Kita sudah melihat para penyihir dan mengetahui sihir mereka. Dia tidak berkomat kamit dan tidak membuat bahul atau tali layaknya penyihir. Mereka menjawab, walahi, perkataannya benar-benar manis, pangkalnya benar-benar indah, dan cabangnya benar-benar matang. Tidaklah kalian mengucapkan sedikit saja dari perkataan tersebut, melainkan dia mengetahui bahwa itu bukanlah hal yang batil. Namun sebutan yang paling mirip untuk dia hanyalah kalian mengatakannya sebagai penyihir. Dia datang membawa suatu perkataan menyerupai sihir yang bisa memisahkan antara seseorang dengan bapaknya, seseorang dengan saudaranya, seseorang dengan istrinya, seseorang dengan kerabat dekatnya, sehingga kalian terpecah belah karenanya. Setelah semua orang yang hadir dalam pertemuan menyepakati keputusan tersebut, mereka pun membubarkan diri. Ketika musim haji tiba, orang-orang Quraisy duduk-duduk di pinggir jalan yang dilalui manusia yang akan datang ke Mekah. Mereka menyebarkan peringatan dan penjelasan mengenai Nabi Muhammad kepada setiap orang yang melewati jalan tersebut. Dengan demikian, orang-orang mendengar cerita tentang Nabi Muhammad sebelum mereka melihat atau mendengar sesuatu langsung dari beliau sendiri. Suatu hari pelaksanaan haji telah tiba. Rasulullah mengajak para jamaah haji untuk memeluk Islam. Seraya berkata, wahai kalian manusia, katakanlah tiada Tuhan selain Allah, maka kalian akan beruntung. Abu Lahab terus membuntuti Rasulullah untuk mendustakan dan menyakitinya. Sehingga setelah musim haji berakhir, bangsa Arab mengetahui perkara tentang Rasulullah. Tetapi meskipun begitu, Nabi Muhammad sama sekali tidak menyerah dan tidak menghentikan dakwanya untuk mengajak menyembah kepada Allah semata. Julukan tercela, penghinaan, dan olok-olokan tersebut dimaksud untuk melecehkan Rasulullah dan kaum muslimin, serta menggembosi kekuatan mental mereka. Kaum Quraisy menuduh Rasulullah sebagai seorang penyihir, penyair gila, dukun, penyihir dusta, pembohong yang mengada-ngada, serta tuduhan-tuduhan lainnya. Ketika Rasulullah datang atau pergi ke suatu tempat, mereka memandangi beliau dengan tatapan dendam dan benci. Orang-orang Quraisy tidak pernah berhenti menghina, mengolok-olok, mencela dan menertawakan, sehingga membekas dalam jiwa Rasulullah. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang telah mereka ucapkan. Kemudian Allah pun meneguhkan hati beliau dan menjelaskan kesempitan itu akan segera sirna dalam firman-Nya. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadikanlah kamu di antara orang-orang yang bersujud atau sholat, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin atau azal datang kepadamu. Bahkan sebelum itu Allah telah menghibur hati beliau lewat firman-Nya yang artinya, sesungguhnya kami memelihara kamu Muhammad dari kejahatan orang-orang yang mengolok-olok kamu, yakni orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat-akibatnya. Tidak hanya itu, Allah menegaskan bahwa perbuatan mereka itu akan berbalik menjadi bencana terhadap diri mereka sendiri. Allah mengatakan yang artinya, dan sungguh telah diperolok-olok beberapa rasul sebelum kamu Muhammad, maka turunlah kepada orang-orang yang berperolok-olok itu di antara mereka balasan azab atau olok-olokan mereka.
Memiliki hati yang lapang untuk menerima cacian dan hujatan ialah anugerah yang luar biasa dari Allah untuk umatnya. Begitupun dengan kesabaran. Sabar akan terasa sulit jika tidak diimbangi dengan keikhlasan. Sebagai seorang muslim yang baik, seseorang harus mengetahui bagaimana cara menghadapi julukan tercela, cacian, dan juga hujatan yang dilontarkan orang lain agar selamat di akhirat kelak. Meneladani cara Nabi Muhammad SAW menghadapi ejekan-ejekan tercela tersebut merupakan pedoman hidup yang perlu kita ikuti. Semoga dengan meneladani sikap Nabi Muhammad SAW, manusia semakin dimuliakan akhlaknya dan selamat di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you, bye-bye.